Kita masuk dulu ya ke saham-saham perbankan sekilas buat nge-review, karena seperti biasa lah ya, kalau misalnya udah lama kan kita perlu ngecek nih sebenarnya pergerakan harga mereka gimana, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bahas untuk composite. So, pertama kita bahas IHSG dulu, seperti biasa. Kenapa? Karena ya indukannya si IHSG ini, teman-teman. Nah, di sini setelah perjalanan kita ya nungguin MSCI dari tanggal berapa? Dari tanggal 29 ini ya, dari 29 Mei, ada satu hal yang menarik gitu ya. Yang menarik adalah apa di sini? Teman-teman ngelihat bahwa closing price terakhir tanggal 29 itu 0,05%. Tandanya apa? Tandanya kita sudah tahu bahwa buangan MSCI efeknya sudah habis. Tandanya apa? Ternyata ketika tanggal efektifnya di tanggal 29, si MSCI itu ternyata sudah menjalankan misi buang barangnya itu di fase ini. Itulah sebabnya kenapa teman-teman di sini ngelihat, wah pas terakhir hari rebalancing, karena menurutku MSCI juga tahu bahwa liquidity di kita itu masih kecil, makanya di sini buangannya tiba-tiba close-nya 0,05%. Sama kayak Mas Emun mention sebelum-sebelumnya. Teman-teman, kita punya timeline gitu ya. Kita punya timeline kayak yang Mas Emun sering bilang, yuk kita memang beneran masalahnya banyak gitu ya. Wait, aduh ini nge-freeze. Ya ampun. Bentar ya. Wait. Nah, kita memang teman-teman ya, kita memang punya kayak kemarin ya, timeline yang tak jelasin, kita tahu memang kita punya masalah nih. Masalahnya di mana? Satu, ya kan? Wait, mana nih? Thickness-nya ini, berarti nih. Kita punya masalah satu apa? Satu masalah transparansi kan? Transparansi. Yang ini nanti MSCI. Terus yang kedua itu ya politik ya. Politik ya terserah kalian kalau misalnya mau ngomongin MBG sama misalnya subsidi BBM. Nah, yang ketiga ya ini perang ya kemarin ya. Nah, yang Mas Emon mention kan sebenarnya waktu itu adalah kita coba kelarin satu-satu dah, gitu kan. Dan transparansi masalah MSCI ini kan udah kelar ya. Deadline tanggal 29 dan kita ngelihat di tanggal 29-nya itu penurunannya IHSG ditutup 0,05%. Which mean teman-teman udah tahu di hari news-nya itu selesai, ternyata buangannya udah nggak signifikan. Tandanya buangannya itu udah digeser dari sebelum-sebelumnya. Sisanya ini kan yang masalah MBG, subsidi di BBM, sama perang. Kalau perang ya ini udah eksternal lah, udah di luar kita punya apa namanya, udah di luar kontrolnya kita lah, gitu kan. Nah sekarang ketika teman-teman ngelihat 6.100 ya di sini support terakhir yang waktu disentuh tanggal 22 Mei sampai di MSCI ke bawah, tanggal MSCI kemarin ini nggak disentuh ya, even nggak disentuh, sama waktu di hari ini teman-teman kita ngelihat kenaikannya 1%. Ada ekor atas bawah, nggak jadi masalah dia konsolidasi, at least teman-teman sudah lihat bahwa ya udah nih, satu hal atau major event yang paling krusial itu udah selesai. Kalau FTSE kayaknya udah nggak terlalu gimana-gimana gitu kan. Jadi paling nggak selama IHSG-nya masih bertahan di atas 6.100, ya seminggu atau 2 minggu ini Mas Amon yakin sih ada potensi untuk kena 6.300 karena spread-nya dikit lagi nih, deket ya. Gitu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nyariin bottom-nya mungkin ya sulit lah buat tebak bottom-nya di mana. Tapi at least dari price action di 6.100 kita sudah tidak lagi melihat tekanan seller ini kuat nih untuk IHSG. Gitu ya. Sama tinggal kita lihat lagi. Kalau dari transaksi asing ya di pergerakan hari ini, teman-teman kita bisa ngelihat bahwa untuk net sell daripada foreign itu, sell lebih banyak di TPIA, SSIA, BRPT, Petro, MAPI ya. Di sini teman-teman udah nggak lihat perbankan. Let's check buat si posisi foreign transaction di hari ini ya. Net buy-nya itu ada di Antam, Cuan, AMRT, Adro, Aman. Nah ini dulu deh, Antam, Cuan, AMRT, Adro, sama Aman. Nah ini top 1, 2, 3-nya ini kan keluar MSCI kan. Keluar MSCI, maksudnya kecil, terus tiba-tiba mereka naik. Ya, at least teman-teman nggak lihat top 1, top 2-nya buangannya udah perbankan. Jadi
ya tandanya kita udah tahu, oh ini buangan-buangan yang kemarin tuh udah selesai, kayak gitu. Gitu ya. Oke, so yang pertama buat bank kita coba bahas apa ya? Mana nih sticky notesku hilang. Aduh, bentar ya. Wait. Nah, kita cek apa nih? Aduh, hilang lagi. Wah, asli ini nggak jelas nih. Oke lah. Yang pertama BBRI ya. Nah, BBRI teman-teman ya, kita ngelihat posisi hari ini tuh BRI naik berapa persen tuh? 3% ya, 3% dari closing 2.900 ke 3.040 ya. Jadi closing MSCI di sini 2950 langsung gap up. Kalau kalian kemarin teman-teman masuk pas closingnya MSCI ya lumayan udah cuma 3% ya, langsung ya instan. Tek, langsung dapat. Nah, di sini yang namanya BRI sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah penurunannya udah clear, ya menurutku ini tinggal ngomongin masalah nilai tukar lah. Kalau misalnya USD-nya terus melemah gitu kan, kalau misalnya IDR-nya terus melemah terhadap dolar dan suku bunga naik lagi, memang seharusnya ada potensi perbankan ini sebenarnya kembali turun. Tapi belum ngelihat yang terlalu jelas gitu ya untuk ke sana, tapi untuk sementara belum yakin lah aku untuk terkait nilai tukar rupiah yang semakin melemah sama kita punya suku bunga yang naik bikin perbankan akan kembali jatuh lagi masih belum yakin. Tapi yang pertama dengan usahanya MSCI kemarin gitu ya, ini ada potensi sebenarnya kita ngelihat dulu yang namanya event sekelas BBRI itu untuk technical rebound lah at least. Jadi di sini teman-teman ya, ini signaling kalau kita ngomonginnya dari basisnya candle, ini teman-teman lihat inside bar nih. Inside bar yang seperti ini, kalau misalnya mother candle-nya terakhir gede dan ditutup dengan anak candle yang kecil nih di tengah-tengah, ini biasanya untuk ngelanjutin continuation ini kenceng. Jadi kalau teman-teman ngelihat perbankan dalam seminggu atau 2 minggu ke depan, impulsif kenaikannya, nah ini teman-teman bisa akan lihat mungkin dalam seminggu atau 2 minggu ke depan gitu ya. Nah, nutup-nutup gap yang ini dulu nih, 3.400 ya kan, ini sekitar berapa nih? Sekitar 13% setelah dia turun dalam. Sama dilihat, kalau misalnya besok closing teman-teman ya, di atas 3.100 buat BBRI, maka teman-teman akan lihat di sini ada pola yang terbentuk. Wait, ya, di sini ya, nih. Kalau teman-teman lihat di atas 3.100, maka di sini clear nih, double bottom formation ya, teman-teman ya. Nah, ini ada potensi untuk dia technical rebound nih ke atas. Dan kalau ini break, teman-teman, nah lumayan ya buat yang belum punya BBRI, bisa dicicil-cicil. Seperti itu, tinggal kita lihat dari foreign-nya seperti apa buat si BBRI. Nah, BBRI ini ZP sama TP masuk ya, per hari ini aja kita bahas, YUMG-nya masih buang. Terus kalau misalnya kita lihat teman-teman, perbandingannya inilah yang Mas Emon mention gitu ya. Di MSCI terakhir buangannya total itu 738M. Sellernya 3T. Tapi ada ya kita bilangnya standby buyer, adalah yang mau beli dia 2,3T gitu kan. Jadi at least teman-teman lihat di netnya aja, kita pengen tahu dia tuh di hari ini gitu ya, di hari ini sebenarnya asingnya masih minat atau enggak. Nah, kalau teman-teman lihat dari semua nih berminggu-minggu yang lalu atau sebulan 2 bulan lalu, di sini adalah titik buangan terkecil ya. Kalau misalnya ini di-exclude lah tanggal 22 ini ya. Tapi kalau misalnya di sini ini salah satu yang terkecil buat BBRI-nya net sell. Jadi kayak yang Mas Emon mention kemarin, kalau misalnya buangannya udah dari biasanya net sell ratusan M, sekarang masuk ke puluhan M, tandanya selling pressure daripada untuk saham-saham perbankan itu udah mulai kelihatan. Jadi kasusnya untuk BRI, teman-teman lihat inside bar, harusnya ada potensi untuk continuation naik, aku baru ingat perbankan kayak gini. Sama ya ini tetap smart money lah yang masuk ya. ZP, TP, BB, which is good. Ini next target sebenarnya ke 3.200 atau kalau seminggu ini gitu ya. Catatannya kalau misalnya teman-teman bisa lihat IHSG-nya 6.300, ya aku yakin 3.400 ini hit nih buat si BBRI. Nah, gap-nya di sini adalah utang dan belum dia penuhi. Gitu ya, sementara. Oke, next kita masuk ke BBCA ya. BBCA, bentar. Aduh, ngelag banget.
Ini internetku jalan nggak ya? Bentar, oke, wait. BBCA, oke, next. Nah, BBCA, oke. Nah, ini teman-teman akan ngelihat besok loncat nih. Kelihatan ya BBCA ya. Kenapa? Lihat gap-nya teman-teman ya, gap down hampir 5% dia turun dari previous close ke sini. And then teman-teman lihat hari ini BCA naik 2% dan meninggalkan gap nih di 5.975. So, ya yang mau nyicil-nyicil, yang mau buat disimpan jangka panjang, teman-teman udah ngeliat 5975 ya di sini. BCA ada kekosongan harga dan ya ini tadi, kalau misalnya ini beda ya, ini nggak inside bar, tapi gap-nya dekat teman-teman, dan di sini BCA naiknya cukup gede ya, 2,19%. So besok nanti kita lihat ya. Nah ini bisa nih ke 6.000 ya buat besok. Ini lumayan nih teman-teman nih. Kalau misalnya kalian dapat ya di hari ini atau dari kemarin, ya lumayan nih, 2,5 hampir 3% ini bisa nih kayaknya nih. Karena MA-nya belum dia claim, sementara posisi terakhir 5.700 nih, nggak berhasil ketarik turun lagi gitu ya. Sama nanti palingan kita perhatiin, kalau memang 5825 dalam beberapa hari ke depan itu nggak berhasil ditembus lagi untuk ke bawah, maka teman-teman lihat adanya potensi untuk reversal dari si BBCA ini. Itu ya nih posisinya nih. Nah, itu ya sementara. Salah lihat MA5 gitu kan, ini belum diklaim. Nah, nanti yang menarik adalah MA100 dan MA200 ini menyusul nih buat nge-swing ke atas lebih jauh. Untuk sementara ya, reversalnya dulu kita lihat. Terus next, kita cek buat si BBCA. Nah, lihat teman-teman, ini yang lebih menarik ya. Jadi dulu, kalau misalnya teman-teman lihat BBCA itu buangannya pas di tanggal 29 MSCI, totalnya buang 2T. Terus apa? Besokannya outflow-nya sisa berapa? Sisa 35 bio. Sisa 35 M. Jadi kita udah tahu nih, oh dari sisi asing, selling pressure-nya sudah habis, sudah kelar lah. Di fase sekarang ini udah clear, dan teman-teman ngelihat di sini akhirnya net sell-nya cuma 35 M. Itu ya, jadi udah mulai ngeliat, oh iya nih, kelihatan ya, langsung kempes banyak, betul. So, kurang lebih gitu aja. Jadi udah mulai kelihatan bottom, even kalian masuk atau nyicil juga nggak telat gitu ya. Nah balik lagi, bahwa ini terdiskon udah lumayan jauh bahkan ya, HTH Oktober 2024, 46% lumayan. Terus next-nya BMRI ya. BMRI. Nah, BMRI ini yang menarik teman-teman. Lihat, area liquidity sweep waktu itu ya, waktu tanggal 29 Januari, terus teman-teman lihat di 40 exact ya, 40-70 nggak mampu lagi dia untuk turun ke bawah, ditandai dengan satu ini ya, wick candle di sini. After dia hit 4070, dia langsung ketarik naik ke atas. Di testing MSCI 29 Mei nggak mampu tembus 4070, dan di sini teman-teman ngelihat satu candle yang tebal ya di harga berapa nih? Closing di 4170, dan ini solid candle nih teman-teman. Jadi ini untuk ekspektasi untuk continuation nih lumayan tinggi. Masih closing MA5 juga. Jadi posisinya memang di sini sideways nih. Nih di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kalian yang suka ngelihat momentum-momentum atau nggak chart pattern, ini harusnya sebentar lagi terlihat. Dan ya ini tadi nih, gap ini teman-teman ya, 4.500 nih ke daerah 4.600 ini harus dipenuhi nih. Kalau dia mau jatuh lagi ya biasa ya, gap harus dipenuhi dulu sebelum event dia mau jatuh lagi. So basically cukup banyak opportunity ya buat di saham-saham perbankan. Jadi buat kalian yang lebih konservatif dan belum punya barangnya, ya ini adalah salah satu opportunity lah buat teman-teman gitu ya, buat nyicil-nyicil. Karena event pun ditarik ke bawah lagi ya sampai mana gitu kan. Soalnya sampai sini udah double bottom nih, sampai 4.000. Sementara di sini ada testing dulu nih, 4.060. Jadi ya sementara ini ya kita bisa ngarapin lah adanya ekspektasi untuk technical rebound dulu ya teman-teman ya, lanjut ya kisaran 4.300, karena ini gap-nya gap terbuka. Sekarang tinggal kita lihat make sense nggak nih BMRI, ada inflow nggak nih gitu kan. Nah ini juga sama nih, mirip, tapi memang buangan dia dibandingkan BCA dan BRI tadi yang outflow-nya 31 M, ya ini si bro BMRI ini 72 bio gitu kan. Nah terus teman-teman lihat
di tanggal 29-nya memang buangannya masih ratusan M, terus udah mulai under 100 M gitu ya. Nanti dilihat lah kalau misalnya tiba-tiba ini inflow, teman-teman lihat inflow dan inflow-nya mulai gede, biasanya itu kalian udah suka agak telat masuk, "Bang, BMRI bisa masuk nggak?" Gitu. Itu ya. Next BMRI, teman-teman. Nah, ini yang masuk biasa ya, AKBB. Nah, lihat aja nih, BB-nya ini kelihatan banget mulai masuk. Ya kalau dari AK, ya lumayan ya, biasa mix trading juga. Tapi kalau BB ini mulai akum, 69.000 lot per hari ini. ZPCC sama MG-nya buang, nggak jadi masalah. At least teman-teman lihat di sini udah mulai menyala nih ya. Jadi kalau misalnya memang sideways-nya masih terjadi, ya ini memang ngumpulin barang dulu nih sebelum dia naik ke atas. Selama support kuat 4070 itu nggak ditembus. Oke, seperti itu. Next-nya BBNI ya. BBNI kalau dari kemarin kayaknya yang cukup lumayan solid, tetap aja buangan terakhir MSCI masih triple digit ya, masih ratusan M. Dan mulai lagi nih, mulai buangannya under 100 M. Meskipun tanggal 26 sempat kuat ya. Jadi kalau dari flow asing memang ngelihatnya si BBNI itu yang nggak terlalu ke-impact gitu ya. Meskipun sama-sama turun. Nah ini gap-gap yang ditinggalkan pada fase apa? Pada fase dividend trap. Ini sebenarnya teman-teman yang mau coba-coba untuk ngumpulin saham perbankan ini bisa dimanfaatin. Kenapa? Nanti kalau misalnya kalian dapat dividen interim lagi, misalnya di daerah Q3 atau ngincar Q4, disinilah posisi kalian masuk. Jadi ketika teman-teman nanti dapat dividen, nah ini mumpung Mas Emun inget ya, harganya drop 8%, teman-teman udah dapat cashback duluan 8%. Setelah itu teman-teman mau keluar, mau hold sahamnya, tetap posisinya masih cuan. Kita belajar dari kemarin gitu ya. Jadi yang mau dividen investing ya, yang dividen hunter, belilah dari sekarang gitu. Jadi kalian nanti mau apapun yang terjadi dengan market, saya tetap cuan, orang dapatnya di bawah kok. Dia kasih dividen, thank you ya, dapat hadiah ya dari dapat inilah complimentary ya, dapat cashback. Nah, ini juga sama buat si BBNI. Setelah 3.620 ini dia naik lagi, tapi yang harus teman-teman kita cermati itu dia closing-nya open 3640, close-nya 3510. Close 3510. Nah, ini yang akan terjadi nanti itu ini bisa aja karena ini fair value gap ya. Di sini ada potensi ketika nanti dia turun, ini teman-teman bisa ngeliat ada 3510 ini ada potensi untuk di testing. Tapi selama bro ini tidak keluar dari 3.600, maka ya memang ada potensi untuk kecenderungan naik. Tapi yang perlu teman-teman lihat itu ya ini ya, di sini wedge pattern, tapi wedge patternnya agak kebuka, broadening. Biasanya kalau broadening ini ada potensi untuk ketarik dulu turun ke bawah sebelum dia naik, lanjut naik. Jadi yang harus di teman-teman waspadai untuk sementara ini adalah 3.760 dan lihat kalau misalnya dia jebol, ini ada posisi mau ngambil 3620. 3620 dia mendekat, nah udah tungguin aja 3.500 baru teman-teman ambil. Karena ya sebenarnya ini chart pattern yang terbentuk di sini ini untuk continuation ke bawah gitu ya. Sementara, tapi at least teman-teman tahu idenya 4.300 itu ada gapnya juga gap dividen. So basically kalau kalian dapat di harga bawah, ya harga nutup gap lagi juga itu udah untung banget gitu ya. Atau kalau misalnya pun nggak dapat, next dapat dividen yang gede, teman-teman udah nggak perlu worry ya karena dapat harga di bawah. Kayak gitu buat buat BNI, cek BBNI-nya, PD, ZP sama SS ya. Buang barang masih BK sama CC. Ya ini nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi at least kita udah lihat bahwa ya sisi dari selling asingnya itu udah menurun. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, gitu aja buat saham-saham perbankan. Composite, satu lagi untuk USD IDR ya, biar komplit. Ya ini tetap dilihat lah, kalau forecast memang masih sampai 18.000 plus gitu ya. Misalnya, ya udah, teman-teman kita akan ngelihat yang namanya IHSG kita mungkin akan cenderungannya sideways, tapi mengarahnya mulai naik lagi. Terus teman-teman lihat kayak fase Agustus ya, Agustus 2025 ya, kalau kalian ingat yang kerusuhan, kalau misalnya di time frame Q3 sampai Q4, Indonesianya Q3 sampai Q4, Indonesia tidak ada namanya demonstrasi, maka ya kita ngelihat IHSG-nya
lancar jaya naik ya. Tapi ketika misalnya rupiahnya melemahnya terlalu dalam dan kita ngelihat ada indikasi mau masyarakat turun ke jalan, ya itu ada posisi buat retrace dalamnya ya di situ ya. Kayak gitu. Ngelihat event kemarin lah, salah satu contohnya ya. Seperti itu. Tapi ya selama teman-teman ngelihat pemerintah kerjanya benar gitu ya, yang DHI-nya juga beneran ngasih lihat bahwa devisanya itu bisa ditukar ke rupiah lagi ya, I think still good lah, masih positif untuk berikutnya. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya untuk indeks update sama perbankan. Oke.